Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari anggota kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perbedaan BIOS di dua laptop yang berbeda. Sebelum lanjut ke penjelasan BIOS, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Agung Wijaya Saputra, yang kedua, Dea Ananda Febriani, yang ketiga, Mardalia Nisa. Pertama, saya akan membandingkan dua laptop yang berbeda. Laptop yang pertama yaitu laptop Acer, yang kedua laptop Lenovo. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa pengertian BIOS dan penjelasan singkat tentang BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. BIOS adalah suatu kode program yang berjalan pada saat komputer pertama kali dinyalakan atau booting. BIOS ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengenali semua perangkat keras, hardware yang terpasang pada komputer tersebut, dan juga untuk mengatur jalannya setiap hardware yang terpasang pada komputer tersebut. Untuk masuk ke program BIOS bisa menekan pada tombol tertentu pada saat komputer booting. Contohnya ada Dell, F2, F12, dan lainnya. Tergantung merek komputer dan pengaturan komputer tersebut, karena tiap komputer berbeda cara masuk ke BIOS-nya. Pertama, buka Windows, setelah itu ketik setting. Setelah itu pilih update dan security. Recovery, reset now. Continue, tekan F2. Pertama, kita tekan tombol power, kemudian tekan tombol Fn dan F2 secara bersamaan. Pada fitur information, kita dapat mengetahui informasi tentang PC atau laptop yang sedang kita pakai. Pertama, saya akan menjelaskan komponen yang ada di dalam fitur information, antara lain CPU. Pada fitur information yang pertama, dijelaskan tipe CPU pada BIOS Insight H20. Jenis CPU menunjukkan tipe CPU Intel Celeron CPU 1000M at 1,80 GHz. CPU tipenya merupakan koleksi produk prosesor Intel Celeron seri 1000, nomor prosesor 1000M. Yang kedua, CPU speed yang menunjukkan kecepatan CPU atau frekuensi dasar prosesor 1,80 GHz. Pada fitur ini juga dijelaskan HDD model name pada BIOS Insight H20. Bidang ini menunjukkan nama model HDD yang dipasang pada master ID utama, yaitu Hitachi HTS 545032A 7E380. Yang kedua ada HDD serial number atau nomor seri HDD. Kolom ini menampilkan nomor seri HDD yang dipasang pada master ID utama, yaitu TA8B113V DA31EN. Yang pertama, product name. Di sini terlihat bahwa perangkat yang saya gunakan yaitu laptop Lenovo P14 EEL. Yang kedua yaitu BIOS version, adalah versi BIOS yang saat ini saya gunakan dalam laptop ini. Yang ketiga yaitu EC version, informasinya sama dengan yang ada di BIOS version. Yang keempat NPM, dan yang kelima yaitu Lenovo SN, yaitu seri Lenovo yang terdapat pada laptop. Yang keenam UUID number, dan yang ketujuh yaitu CPU. Informasinya tentang nama prosesor yang digunakan dan clocknya. Yang kedelapan yaitu sistem memori, yaitu memuat informasi tentang kapasitas RAM yang digunakan. Yang kesembilan yaitu hard disk, berisi spesifikasi type, informasi tentang ukuran HDD. Yang ke-10 yaitu pre-installed OS lisensi, yaitu berisi tentang informasi lisensi OS yang diinstal pada laptop. Yang ke-11 yaitu OA3 KID yang berkaitan dengan OS
yang ke-12 yaitu OA2, dan yang terakhir yaitu Secure Boot. Baiklah, saya akan menjelaskan fitur yang kedua, yaitu fitur Mind. Fitur Mind antara lain System Time. System Time di sini untuk mengatur atau melihat pengaturan waktu. Yang kedua ada System Date, yaitu untuk mengatur atau melihat pengaturan tanggal. Yang ketiga ada Total Memory, jadi bisa mengetahui kapasitas RAM. Kapasitas RAM di sini ada 3072 MB. Setelah itu ada Video Memory. Video Memory untuk mengetahui kapasitas memori VGA yang menentukan kualitas dan performa grafis. Video Memory di sini 128 MB. Setelah itu ada Quitboard. Quitboard ini untuk tampilan layar diagnostik ketika booting. Di sini enable, jadi enable ini artinya diaktifkan. Setelah itu ada Network Board. Jadi Network Board ini mengatur agar booting melalui network, jadi melalui jaringan. Di sini juga diaktifkan. Setelah itu ada F12 Boot menu, yaitu untuk mengatur agar bisa memilih media booting bila menekan F12. Di sini juga diaktifkan. Setelah itu ada D2D Recovery, yaitu untuk mengatur agar bisa melakukan recovery lewat disk. Ini juga diaktifkan. Setelah itu ada SATA mode. SATA mode ini pengaturan mode SATA atau driver. Setelah itu ada Wake Online. Wake Online ini kadang disingkat WOL, adalah protokol standar industri untuk membangunkan komputer dari mode daya yang sangat rendah dari jarak jauh. Ada menu konfigurasi. Dalam menu konfigurasi kita bisa mengatur di antaranya. Yang pertama yaitu adalah System Time, untuk mengatur waktu laptop. Yang kedua yaitu System Date, untuk mengukur tanggal. Yang ketiga yaitu Wireless LAN, untuk mengaktifkan atau mematikan wireless LAN pada laptop. Yang keempat yaitu Intel Air Virtual Technology. Yang kelima yaitu Intel Air Hyper Threading Technology. Yang keenam yaitu BIOS Black Flash. Menu ini digunakan biasanya untuk mengupdate BIOS. Yang kedelapan yaitu Hotkey Mode, untuk menampilkan perintah yang tersembunyi pada saat dihidupkan. Yang kedelapan yaitu Foolproof FN CTRL. Dan yang kesembilan System Performance Mode. Dan yang terakhir yaitu 1K Battery. Fitur yang ketiga ada fitur security. Fitur security ini berisikan menu untuk menjaga keamanan atau security laptop. Yang pertama ada Supervisor Password Is, untuk mengatur keaktifan password supervisor. Yang kedua ada User Password Is, mengatur keaktifan password pengguna. Yang ketiga ada HDD Password Stage atau HDD Password Is, yaitu mengatur keaktifan password hard disk. Setelah itu ada Set Supervisor Password, yaitu untuk menginput password supervisor. Set User Password untuk menginput password user. Set HDD Password untuk menginput password hard disk. Password on boot, yaitu untuk mengaktifkan atau nonaktifkan password saat awal booting. Menu security. Dalam menu ini terdapat yang pertama yaitu administrator password, yaitu untuk melihat status bahwa laptop dipasang password master atau tidak. Yang kedua yaitu user password, sama juga seperti administrator password, bedanya aksesnya lebih kecil. Yang ketiga yaitu HDD password, yaitu untuk melihat status security hard disk. Yang keempat yaitu set administrator password, yaitu untuk membuat password pada BIOS FU. Yang kelima yaitu set hard disk pass, untuk membuat password pada hard disk. Yang keenam yaitu Intel Platform Trust Technology, atau biasa disingkat dengan Intel PTT, untuk mengaktifkan mode Intel yang terpercaya. Yang ketujuh yaitu Clear Intel PPT Key. Yang kedelapan yaitu Intel RSGX. Yang kesembilan ada Secure Boot. Yang 10 ada Secure Boot Status. Yang ke-11 ada Platform Mode. Yang ke-12 yaitu ada Secure Boot Mode. Yang
ke-13 ada reset to setup mode, dan yang terakhir ada restore factory keys. Setelah itu, fitur keempat ada fitur boot. Fitur boot ini berisi menu-menu pengaturan pengurutan device, mana yang akan dilakukan boot terlebih dahulu. Yang pertama ada HDD 0, yaitu booting dengan hard disk. Yang kedua ada USB HDD, yaitu booting lewat hard disk eksternal. Yang ketiga ada network boot, yaitu booting lewat network. Yang keempat ada ATA CD-ROM, yaitu booting dengan CD atau DVD. Yang kelima ada USB FDD, yaitu booting lewat flash disk. Yang keenam ada USB CD-ROM, yaitu booting lewat CD atau DVD yang terintegrasi lewat USB. Menu boot. Pada menu ini terdapat yang pertama yaitu boot mode, yang biasa digunakan untuk menginstal ulang OS, karena pada BIOS zaman sekarang umumnya diproteksi dengan sistem UEFI sehingga OS tidak akan membaca USB yang mengandung sistem operasi. Yang kedua yaitu terdapat fast boot. Yang ketiga yaitu terdapat USB boot, yaitu untuk mengaktifkan mode USB pada saat booting pertama kali. Yang keempat ada VXE boot to LAN, adalah metode booting yang digunakan menggunakan jaringan LAN yang tersambung pada jaringan komputer lain. Yang kelima yaitu ada IPv4 VXE first. Yang keenam yaitu ada EFI, yaitu penghubung antara hardware sistem operasi dan firmware pada komponen. Dan yang ketujuh yaitu ada Windows Boot Manager. Fitur yang terakhir adalah fitur exit, yaitu menu yang berfungsi untuk keluar dari BIOS dengan perlakuan tertentu. Fitur exit terdapat exit saving change. Jadi exit saving change ini keluar sistem boot dengan menyimpan perintah yang sudah diubah. Setelah itu ada exit discarding change, yaitu keluar sistem boot tanpa menyimpan perintah yang sudah diubah. Yang ketiga ada load discarding change, yaitu keluar sistem boot dengan menggunakan default setup. Yang keempat ada discard change, yaitu menjalankan perintah sebelumnya dari CMOS untuk semua setup. Dan yang terakhir adalah save change, yaitu menyimpan setup data ke CMOS. Exit, yaitu pada menu ini terdapat yang pertama yaitu exit saving change, yaitu untuk keluar dari mode BIOS dengan menyimpan konfigurasi. Yang kedua yaitu exit discarding change, yaitu keluar dari mode BIOS dengan membuang konfigurasi. Yang ketiga yaitu discard change, yaitu membuang konfigurasi tanpa keluar dari mode BIOS. Yang keempat yaitu save change, yaitu menyimpan konfigurasi tanpa keluar dulu dari mode BIOS. Yang kelima yaitu load default setting, memuat konfigurasi BIOS pada standar pabrik. Dan yang terakhir adalah OS Optimize Default, mengaktifkan mode optimalisasi sistem operasi.